bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Jumat 8 April 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR yang saat ini sedang bertugas di Keva Noimuti, Nusa Tenggara Timur. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan ayat 42. Dengan tema yang mau kita renungkan bersama adalah percayalah. Dan doa kita hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai dengan doa dan renungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami hendak bersyukur karena kemurahan-Mu. Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Namun kedatangan Sang Putra Tunggal tidak diterima sepenuhnya oleh manusia. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami untuk menerima Yesus yang bersabda kepada kami. Teguhkanlah kami untuk semakin percaya kepadamu. Semoga kami beriman dengan hati, bukan hanya dengan pikiran. Ajarilah kami menunjukkan teladan hidup yang baik dan benar. Tidak banyak berbicara, namun banyak bertindak, melihat dan akhirnya percaya. Tuhan, tuntunlah perjalanan hidup kami. Semoga kami berani memaknai hidup kami dengan iman yang tulus kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah."
Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau telah menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sapaan Tuhan yang kita dengarkan dalam beberapa hari ini mengisahkan tentang orang-orang Yahudi yang bersepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Namun lagi-lagi Yesus luput dari rencana jahat mereka. Orang banyak menyampaikan dengan terus terang kepada Yesus tentang alasan mengapa mereka hendak melemparinya dengan batu, yakni karena mereka beranggapan bahwa Yesus menghujat Allah. Karena perkataannya, Yesus dituduh telah menyamakan dirinya dengan Allah, padahal mereka tahu dari mana asalnya dan siapa orang tua Yesus. Dramatis perseteruan ini memang nampaknya perkataan Yesus tidak mudah ditangkap oleh manusia begitu saja. Manusia masih menutup hatinya untuk karya keselamatan yang diwartakan oleh Yesus. Yesus menggunakan bahasa yang tidak ditangkap oleh orang banyak, sementara itu orang banyak menggunakan pandangan masyarakat pada umumnya untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes Pembaptis yang memberikan kesaksian tentang siapa Yesus yang sebenarnya tidak menggunakan bahasa yang membuat orang banyak mengerti dan selanjutnya menerima pewartaan Yesus. Sehingga ketika Yesus datang dan masuk dalam situasi orang banyak, dalam kelompok orang-orang Yahudi, mereka tidak menerima pewartaan Yesus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, dialog antara Yesus dan orang Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menyebabkan konflik yang panjang hingga sampai di puncak Golgota pada tiang penyalipan. Namun di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam pembicaraan panjang lebar justru melihat sisi lain dari Yesus. Mereka yang seolah-olah diam saja dalam dialog ini justru melihat apa yang dilakukan oleh Yesus dengan apa yang pernah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka mampu melihat kemiripan apa yang disampaikan Yohanes dengan apa yang terjadi pada diri Yesus. Kesaksian Yohanes itulah yang menjadikan mereka pada akhirnya percaya kepada Yesus. Di seberang sana, orang-orang banyak yang menghujat Yesus, bahkan mereka hendak melemparinya dengan batu. Sementara itu orang-orang di seberang sini mulai melihat kebenaran-kebenaran yang dilakukan oleh Yesus dan mereka percaya.
Kepada kita, Yohanes menampilkan percakapan yang hebat antara Yesus dengan orang banyak di sekitar Bait Allah. Dari percakapan ini, kita bisa mengerti bahwa Yohanes semakin menampilkan jati diri Yesus. Dia adalah Putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Ada kelompok yang menolaknya, namun ada juga kelompok lain yang menerimanya dan beroleh keselamatan. Yesus yang sejak semula mempunyai status kemuliaan, tidak memerlukan peran serta manusia untuk menyelamatkan dirinya. Yohanes tidak menampilkan Yesus yang lemah dan lelah dalam perjalanan salib dan ditolong oleh Simon dari Kirene ketika memanggul salib. Tetapi Yohanes menyampaikan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang mempunyai daya ilahi dari Bapa yang mampu menyelamatkan manusia. Pada ayat yang terakhir dalam sapaan Tuhan hari ini berbunyi, "Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan oleh Yohanes tentang orang ini adalah benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita diajak untuk menjadi seperti orang-orang yang di seberang Sungai Yordan. Mereka tidak banyak berdebat, tidak banyak berkata-kata, namun mereka mendengar pewartaan Yohanes, melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, dan pada akhirnya mereka percaya. Tanpa banyak kata-kata, mereka mengimani Yesus sebagai Putra Allah, sebagai Mesias. Sekalipun mereka belum mengerti secara baik, mereka masih dalam kondisi bertanya-tanya tentang kebenaran, tentang siapakah Yesus itu. Namun mereka tidak mengubarnya dengan perdebatan yang menghabiskan energi dan waktu. Mereka percaya kepada Yesus karena mereka mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, tinggal beberapa hari lagi kita memasuki Pekan Suci. Semoga kita semakin mempersiapkan diri kita untuk menata hati dan batin kita, agar kita pantas mengalami sukacita Paskah Tuhan. Amin. Mari kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi semua umat Kristiani, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua yang menamakan diri sebagai pengikut Kristus. Teguhkanlah iman kami agar kami tetap bersatu dengan Kristus dan menjadi saksi cinta kasih-Nya di tengah dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa dalam surga, curahkanlah berkat-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menjadi gembala yang baik, yang memperhatikan kepentingan masyarakat kecil. Mampukanlah mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tanah air kami ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, para sahabat yang meminta doa dan yang dijanjikan doa buat mereka, semoga Tuhan mengaruniakan berkat dan rahmat yang berlimpah kepada mereka semua dengan memenuhi segala harapan-harapan dan cita-cita mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kerukunan hidup umat beragama, semoga cinta dan berkat Tuhan tetap menyertai kita semua, agar mampu menghargai perbedaan dan menghormati setiap pribadi dalam kehidupan sosial, agar terciptalah kerukunan dan persaudaraan dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, Doakanlah kami. Santo Yosef, Doakanlah kami. Santo Gabriel, Doakanlah kami. para kudus pelindung kita masing-masing, Doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percayalah, Bapak, Ibu, dan para sahabatku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam doa dan renungan hari ini. Sampai jumpa lagi di doa dan permenungan kita pada hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapamu semua.